Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, lanjut di pelajaran selanjutnya. Tadi setelah kita menyimak pelajaran SKI ya. Kalau yang anak-anak tonton SKI dulu, maka sekarang kita beralih ke pelajaran fikih ya. Tolong disiapkan buku fikihnya untuk dicatat. Bagi yang tadi belum berdoa, mungkin yang pertama kali disimak adalah pelajaran ini, maka mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya, yakni sholat Jumat. Hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Saya yakin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan sholat duha karena Ustadz Husnudon anak-anak setiap pagi juga istiqomah sholat duha baik di sekolah maupun di rumah ya. Baik, anak-anak, sebelum kita pelajari sholat duha, nanti apa sih yang akan kita pelajari, yang akan kita dapatkan? Jadi setelah mempelajari bab ini, kalian nanti akan mampu yang pertama menjalankan sholat duha sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan perilaku rajin dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat duha. Dan yang keempat, mempraktikkan tata cara sholat duha. Baik, pengertian sholat duha ya. Sholat duha ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, minimal atau paling sedikit 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat ya. Ini adalah sholat duha. Nah, pertanyaannya, dikerjakan pada waktu duha. Apa waktu duha itu? Nomor 2, waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta. Jadi kira-kira pukul setengah 7 ya, sampai jam 7 lah. Nah, hingga sebelum waktu duhur. Jadi sebelum masuk waktu duhur ini masih bisa melaksanakan sholat duha. Tapi setelah sholat duhur sudah tidak ada sholat duha. Dan sholat duha ini anak-anak dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya seandainya anak-anak mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, tidak boleh langsung 12 kali rakaat langsung sekali salam, tapi 2 rakaat dulu. Kemudian hukum sholat duha. Nah anak-anak, hukum sholat duha adalah sunnah muakkad. Ini bukan merupakan kewajiban tetapi sunnah. Nah sunnah sendiri ada 2, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Nah sunnah muakkad itu apa? Yakni sunnah yang sangat dianjurkan atau perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan yang satunya lagi, seperti yang Ustadz sampaikan, sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi kurang dianjurkan, tapi juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jarang ya, bukan sering. Kalau yang sering dan hampir-hampir tidak pernah dilewatkan adalah sunnah muakkad. Kemudian anak-anak, sholat duha 2 rakaat ini mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang seluruhnya ada 360 ya. Jadi anak-anak manusia ini diberi kenikmatan oleh Allah mempunyai persendian. Kita lihat di jari kita, jari tangan ini sudah ada persendiannya. Tangan kita, kuku tangan kita bisa kita tekuk, jari-jarinya itu ada sendinya. Pergelangan tangan ada sendinya, siku ada sendinya, kemudian di bahu ada sendinya, leher, lutut dan sebagainya. Nah, semuanya ini jumlahnya 360 sendi, ini bisa ditebus ya dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan cara sholat duha 2 rakaat. Kemudian anak-anak, tata cara sholat duha, bagaimana tata caranya? Nah, insya Allah anak-anak sudah paham semuanya. Jadi
Tata cara sholat duha ini sama dengan sholat fardu 5 waktu, sama dengan sholat duhur, dengan sholat asar ya. Bedanya kan ini 2 rakaat salam, kalau duhur 4 rakaat. 2 rakaat, gerakannya sama, bacaan sholatnya sama. Yang berbeda hanya terletak pada niatnya, karena memang ini namanya sholat duha, maka niatnya niat sholat duha ya. Bagaimana niat sholat duha? Nah, anak-anak, sholat duha niatnya usolli sunnatat duha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala ya. Aku niat salat duha 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang berbeda adalah doa setelah salat duha. Ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah setelah salat duha. Bagaimana anak-anak sudah hafal? Ya, ini doanya. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Nah, ini doanya ya, yang belum hafal bisa dihafalkan oleh anak-anak. Anak-anak, sholat duha ini sebenarnya lebih disunahkan untuk sholat secara munfarid. Apa itu munfarid? Yakni sholat yang dikerjakan sendirian, sholat sendiri-sendiri, karena Rasulullah mencontohkannya pun sendiri, bukan berjamaah. Loh Ustadz, kok di sekolahan itu berjamaah? Nah anak-anak, kenapa di sekolahan itu berjamaah? Karena itu untuk pembelajaran, biar kita terbiasa ya. Jadi pembelajaran tidak apa-apa, tapi lebih baiknya memang sendiri. Jadi nanti anak-anak setelah mungkin saat ini liburan sekolah, hari Ahad libur, sholat sendiri di rumah, jangan ditinggalkan ya. Jadi biar nanti mendapatkan keutamaan sholat duha. Nah, apa itu keutamaannya anak-anak? Nah, kita lihat. Yang pertama, sholat duha merupakan wasiat khusus dari Rasulullah. Jadi sahabat yang pernah diberi wasiat ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah diberi wasiat khusus kepada dari Rasulullah untuk melanggengkan, mengistiqomahkan sholat duha ini. Yang kedua, sholat duha ini menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, pahala sholat duha ini anak-anak ternyata subhanallah setara dengan pahala haji dan juga umroh yang sempurna. Bayangkan kalau setiap hari kita sholat duha 2 rakaat, berapa kali kita sudah seperti haji dan umroh. Padahal anak-anak, kalau kita butuh haji ataupun umroh, biayanya kurang lebih sekitar 30 juta. Nah, dengan 2 rakaat saja kita sudah dihitung pahala kita seperti haji dan umroh dengan sholat duha. Yang keempat, sholat duha ini disebut juga sebagai sholat awabin. Apa ini sholat awabin? Yakni sholatnya orang-orang yang bertobat dan taat kepada Allah. Yang kelima, sholat duha akan mendatangkan kecukupan kita selama sehari di hari kita sholat duha. Hari ini kita sholat duha, Allah akan mencukupkan rezeki kita sampai nanti malam. Besok sholat duha lagi, Allah akan mencukupkan rezeki kita dari pagi hingga malam, dan seterusnya. Maka dikenal anak-anak, sholat duha ini juga dikenal untuk melancarkan rezeki kita. Maka sholatlah duha begitu. Yang keenam, orang yang rajin sholat duha akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Ada hadis yang menyatakan rumah dari emas akan dibuatkan khusus. Ketika Rasulullah melihat rumah siapa ini adalah rumah orang-orang yang istiqomah sholat duha, dibangunkan oleh Allah di surga. Yang ketujuh, orang yang rajin sholat duha nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang delapan, jika orang ini rajin sholat duha, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang ini kok lalai ya, kurang tulisannya. Tidak dianggap sebagai orang yang lalai, justru dicatat oleh Allah sebagai seorang hamba yang selalu mengingat Allah. Baik anak-anak, kemudian manfaat sholat duha. Apa manfaatnya? Pertama, sholat duha sebagai penghapus dosa-dosa kita.
Yang kedua, sholat duha 2 rakaat sebagai pengganti bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Selanjutnya 2 rakaat duha ini senilai dengan 360 sedekah seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, anak-anak, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Dan ini anak-anak, materi ini nanti dibuat PTS ya. Yang kita pelajari untuk fikih nanti adalah materinya sholat Jumat dan sholat duha. Anak-anak belajar di rumah dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.